Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul khalqu jami'an. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalallahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idzni wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa nabama ba'du. Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum huququn 'alaina binatina innallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa 'afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu quburahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat ini pertanda bahwa Allah mewajibkan haji kepada mereka yang mampu untuk melaksanakan haji, mampu secara fisik maupun biaya. Juga kendaraannya ada. Itu menjadi maksud sabila nanti. Itu setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan Mekah dan sekitarnya di mana haji itu akan dilakukan di situ. Baru Allah wajibkan haji. Ini kan cara Allah indah sekali. Jadi Allah sebutkan dulu keindahannya, kelebihannya, keutamaan kota Mekah dan sekitarnya, baru Allah wajibkan haji. Ya, ini cara Allah Subhanahu wa taala. Itu tepatnya pada tahun ke-9. Tapi ada juga yang mengatakan tahun ke-6 Hijriah. Namun itu pendapat lemah. Karena tahun ke-6 itu Rasulullah berangkat ke Mekah bersama para sahabat untuk melakukan umroh. Tapi begitu tiba di Hudaybiyah, Rasulullah tidak boleh memasuki kota Mekah. Karena tahun ke-6 Hijriah itu Mekah masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Baru nanti tahun ke-8 terjadi Fathu Mekah, itu Mekah dikuasai oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, itu umat Islam. Namun yang lebih tepat adalah tahun ke-9. Makanya Rasulullah tahun ke-9 itu akan berangkat haji. Cuma karena meskipun Mekah sudah dikuasai oleh orang-orang Islam itu tahun ke-8 Hijriah, tapi masih banyak, karena memang belum ada larangan dari Allah, masih banyak orang-orang dari penjuru Arab ini yang kafir, mereka berangkat ke Mekah untuk melakukan ritual dengan cara mereka. Itu dari dulu. Ya, mereka ke Mekah itu 2 kali. Pertama itu sama waktunya dengan musim haji atau waktu haji umat baginda Rasulullah SAW, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Lalu mereka balik lagi yaitu bulan Rajab. Ya, seperti bulan ini, yaitu mereka balik lagi. Ya, kalau kita barangkali umroh gitu, mereka balik lagi. Itu setahun 2 kali. Nah, meskipun Mekah sudah dikuasai oleh umat Islam, tapi Allah belum melarang orang kafir tidak boleh masuk ke kota Mekah. Oleh karena itu, meskipun sudah dikuasai oleh orang-orang Muslim,
Itu para sahabat kota Mekah itu orang-orang kafir masih banyak yang datang. Belum mereka melakukan ritual dengan cara mereka, diantaranya tawaf itu dalam keadaan tidak berbusana. Rasulullah mau berangkat, ya kan? Tapi karena orang-orang kafir masih boleh melakukan ritual mereka, kan risih juga. Akhirnya Rasulullah nggak berangkat, yang berangkat adalah Abu Bakar Siddiq bersama para sahabat. Lalu Abu Bakar Siddiq ya dikenal dengan nama Amirul Hajj, yaitu ya dari pemerintah yang memimpin jamaah haji. Itu tahun ke-9. Nah, setelah Abu Bakar Siddiq berangkat bersama para sahabat, belum begitu lama turun firman Allah, itu surat At-Taubah, yang intinya adalah yaitu Allah dan Rasul membatalkan perjanjian dengan orang-orang kafir Mekah. Berarti kan surat ini harus disampaikan kepada orang-orang Mekah. Maka Rasulullah minta pada Sayyidina Ali untuk menyusul Abu Bakar Siddiq dengan membawa surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah, Bara'atun minallah wa Rasul dan seterusnya. Dan juga ya di samping pembatalan perjanjian damai, juga di situ Allah melarang ya, yaitu orang-orang kafir setelah tahun ini, yaitu tahun ke-10, mereka tidak boleh memasuki kota Mekah. Ya, tidak boleh memasuki kota Mekah. Makanya Rasulullah tahun ke-10 berangkat ke Mekah untuk haji. Kenapa? Mereka sudah steril, sudah bersih dari orang-orang kafir. Ya, itu ya isi daripada surat At-Taubah. Jadi tepatnya memang ayat ini ya, atau diwajibkan haji pada tahun ke-9 Hijriah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti, karena Allah wajib atas manusia hijjul baiti, berkunjung ya ziarah ke Mekah untuk haji. Al-hajjun itu artinya apa? Ziarah. Al-qasdu ilal baiti. Maka tafsirannya adalah qasduhu li ziarati, itu sengaja ke Mekah ya, di sini Al-Bait ya, Ka'bah, li ziarati, untuk ziarah, itu maksudnya untuk haji, ala wajhin makhsusin ya, dengan bentuk tertentu, itu haji. Tadi Allah sebutkan ala nasi, seakan-akan semua manusia, tapi justru Allah khususkan manis tato'a ilaihi sabila, namanya badan. Nggak semuanya, tapi mereka yang apa? Orang yang mampu untuk berangkat ke Mekah. Ya, itu namanya manis tato'a ilaihi sabila. Ya, sebab kalau Allah tidak sambung dengan manis tato'a ilaihi sabila, ya pertama adalah jaminan orang akan beriman semua. Walillahi 'alan nasi. Ya, yang kedua, dan mereka akan berangkat haji semuanya setiap tahun. Ya, kewalahan kerajaan Saudi. Makanya mereka menerapkan apa? Kuota. Ya. Karena lebih dari 4 juta saja, ya, itu kewalahan kerajaan Saudi. Kenapa? Karena Arafah kan nggak bisa dilebarin. Arafah dari dulu segitu itu batasannya. Ya. Tempat melempar pun juga ya nggak bisa dilebarin. Makanya ya dilakukan apa? Ditingkat. Ya, ditingkat. Ya, seperti itu. Mina juga sama. Nah, karena itu ya manis tato'a ilaihi sabila. Lalu juga doa Nabi Ibrahim, waj'al afidatan minan nasi ta'wi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah sebagian hati manusia untuk mau datang ke Mekah. Untuk mau datang ke Mekah. Lalu banyak orang mengatakan bahwa haji itu adalah panggilan. Jawabannya iya. Tapi yang manggil adalah Nabi Ibrahim. Disuruh oleh Allah. Yaitu Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah, wa adzin fitnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Kenapa Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk memanggil manusia mau pergi ke Mekah? Karena ya Mekah secara geografis itu nggak punya daya tarik. Ya, pegunungannya tandus. Alhamdulillah sekarang udah mulai penghijauan. Ya, apa tanda kiamat Allahu a'lam. Ya, di gunung-gunung ya di Saudi
Ya, bahkan hujan sudah mulai sering. Makanya Mekah belum lama kan kebanjiran terus. Karena mereka nggak siap membuat saluran air. Karena memang nggak pernah hujan, jarang hujan. Begitu hujan ya mereka kewalahan, di Jeddah banjir, di mana-mana banjir. Banjirnya luar biasa itu, sampai mobil ya karena derasnya air sehingga tumpukan mobil. Ya air kalau udah ini kan ya dulu aja tsunami, kapal laut aja ngikut, ya apalagi mobil meskipun direm tangan tetap aja ngikut. Harus air dikencang. Ya seperti itu. Nah, tetap itu dulu nggak ada yang mau ke sana. Mau ngapain ke sana? Ya, makanya Allah menyuruh Nabi Ibrahim ya agar memanggil manusia supaya mau ke Mekah. Wa'adzin, serukanlah, panggil. Maka disebut muadzin. Muadzin orang yang memanggil orang untuk sholat. Ya, itu muadzin. Dari azana yu'adzinu ta'zinan muadzinun. Ya, jadi orang yang memanggil. Wa'adzin finnas. Kata Allah, panggil, serukan manusia. Ya, bil haji untuk berkunjung ke Mekah. Begitu kau panggil, ya tukari jalan. Mereka akan datang kepadamu yaitu ke Mekah, rijalan, baik dengan jalan kaki. Rijal itu bisa laki-laki, bisa kaki. Tergantung dari mana kita mengambil mufradnya. Ya, kata tunggalnya. Kalau kita ambil dari rojulun, berarti rijalun, orang-orang laki. Ya, tapi kalau kita ambil dari kata rijlun, ya, rijlun itu kaki, maka nanti jamannya rijalun, sama jamannya. Jamannya sama antara yang punya arti kaki dan punya arti laki-laki. Ya, laki-laki, ya gitu. Jadi di jalan, baik mereka jalan kaki, wala kulli dhamirin yatina min kulli fajin amin, atau dengan kendaraan. Kendaraan mereka akan datang dari segala penjuru yang jauh, arah yang jauh. Ya, mungkin dulu ya di awal-awal masuk Islam itu yang datang di sekitar Mekah saja, ya kan, sekitar Arab lah. Ya, tapi min kulli fajin amik itu bisa diartikan seluruh dunia sekarang ini. Ya, tidak ada negara yang tidak diwakili oleh warga negaranya untuk pergi haji. Terkadang Saudi yang membiayai. Dulu ya neneknya Obama itu dibiayai oleh Arab Saudi. Ya, nenek dari bapak. Obama itu kan bapaknya orang Islam, orang Tanzania. Ya, orang Kenya, maaf. Kenya. Ya, orang Kenya kan ibunya Amerika. Pajak paling tahu nih. Ya, jadi dibiayai. Ya, jadi negara-negara yang minoritas Muslim ini terkadang Arab Saudi memberikan biaya untuk mereka berangkat haji. Kalau sekarang seluruh dunia, yang dari Rusia-nya, bahkan dari Tiongkoknya, ya dari seluruh dunia. Ini mikul fajin amin itu yang jauh, ya yang jauh bisa diartikan dari seluruh penjuru dunia. Man istata'a ilaihi hajjal baiti, ya, yaitu orang yang mampu ilaihi untuk berkunjung ke Ka'bah. Sabilan, mampu apanya? Balawan, mampu untuk sampai ke sana. Balawan itu biwujudil tadi, ya disebabkan adanya bekal, ya zat. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya dalam bentuk perintah itu menyuruh jamaah haji bawa bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Apa kata Allah? Wa tazawwadu. Ini konteksnya adalah haji. Bukan bekal untuk ke akhirat, bukan. Tapi orang mengartikan Ya, bekalilah dirimu, maka sungguhnya, itu sebab sungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Takwa di sini bukan berarti melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, bukan di situ. Ya, ini orang salah kaprah. Kalau konteks ayat ini adalah mengenai jamaah haji. Disebabkan ya orang-orang Yaman dulu mereka pergi haji tanpa bekal. Karena
Yaman dengan Arab kan perbatasannya darat, mereka jalan kaki. Kemudian begitu di Mekah, mereka menyusahkan jamaah haji yang lain, itu dengan bentuk apa? Mereka minta-minta. Maka turunlah firman Allah ini, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, bawa bekal kata Allah. Ini kata perintah. Ya. Maka sungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Takwa di sini apa? Bekal yang menjaga diri dari minta-minta. Berarti bekal yang apa? Yang cukup atau lebih dari cukup. Ini arti takwa. Karena takwa itu kan diambil daripada waqo. Waqo itu artinya apa? Menjaga. Menjaga. Ya kan? Asal kalimat dalam bahasa Arab itu 3. Waqo. Lu beralih menjadi ittaqa. Ya. Menjadi apa? Rubai. Menjadi 4 huruf, ittaqa. Asalnya waqo, menjaga. Ya, menjaga. Ya, nah di sini adalah menjaga diri dari minta-minta. Nah, kalau konteksnya takwa, melaksanakan perintah Allah dalam menjaga larangan Allah, juga artinya menjaga, yaitu menjaga diri dari azab Allah. Dengan apa? Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya, sama intinya. Itu apa? Menjaga diri. Ya, jadi terkadang salah kaprah. Ya, mengartikan apa? Bekal di sini adalah bekal untuk ke akhirat. Ya, tapi yang apa-apa juga lah sama. Bisa juga sih. Bekal yang paling baik untuk ke akhirat adalah apa? Takwa. Karena ketakwaan itu adalah satu derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, tapi itu terlalu jauh. Yang tepat adalah untuk apa? Jamaah haji. Warahilati dan kendaraan. Ya, itu ongkos ada. Ya, tapi kendaraan yang mengangkut ke sana nggak ada. Ya, pesawat kagak ada, kapal nggak ada, yang nggak wajib. Wa nafaqati dan nafkah lil iyali, ya, untuk keluarga. Nah sekarang dia punya cuma ongkos doang, ama buat dia nanti di apa? Di Mekah atau di Madinah. Tapi buat keluarga kagak ada, juga nggak wajib. Jadi keluarga ditinggalkan juga harus dikasih selama dia di sana. Balik zaman dahulu kan haji lama, ya berbulan-bulan kan. Ya kalau sekarang sebentar 40 hari, ya 40 hari. Jadi ada ongkos, ada biaya. Ya, namun kita prihatin, ya ini Departemen Agama rencana mau naikkan ongkos haji menjadi 69 juta. Ini luar biasa. Ya, hampir 100% itu. Ya, hampir 100%. Ya, itu. Yang separuhnya saja itu banyak dikorupsi, apalagi yang banyak nih. Ya, kita khawatir. Harusnya kan apa? Urgen dulu pelayanannya. Umumnya kan, ya apa namanya, tempat tinggal jamaah haji di Mekah itu paling jauh dibandingkan jamaah-jamaah yang lain. Paling dekat 2 km. 2 kilo. Ini kan ya Allah, ya katanya di Saudi itu biaya haji turun. Batur 30%. Kok pemerintah kita naikin? Meskipun ini belum diputuskan, saya kira akan naik meskipun nggak sampai 69 juta. Ya, 69 juta. Ya, begitu kalau yang daftar sekarang itu baru berangkat setelah 25 tahun. Itu ada itu pengumuman. Ya, setelah 25 tahun. Setoran awal ya, kalau sampai 69 itu sekitar 30 sampai 40 juta. Ya. Uang ratusan jamaah, ya kan? Berarti kan disimpan di bank selama berapa tahun? 25 tahun tuh berapa untungnya? Luar biasa ya itu. Dan katanya ya dana haji itu mencapai 129 triliun. Ya, kok kenapa dinaikin? Itu aja pakai kan? Ya, nggak usah dinaikin, itu aja pakai. Wah kacau dah. Ya, nah, jadi mudah-mudahan kita doakan nggak sampai segitu lah. Ya, tapi saya yakin dinaikin. Ya, ini kan masalahnya ya, mereka kan kekurangan dana, banyak apa proyek-proyek ya. Jadi apa aja diembat dah. Ya, kayak gitu ya. Ya, naudzubillah min zalik ya. Jadi
apa? Biwujudi zati, dengan adanya apa? Ongkos. Waman kafara, dan siapa orang yang nggak percaya, mengingkari wajibnya haji, nggak sedikit orang Islam ya, yang munafik ini, yang munafik, saya katakan munafik, mengatakan apa? Buat apa pergi haji? Toh menguntungkan Arab Saudi katanya. Ini sama nih, waman kafara juga, Muslim tapi apa? Justru nggak setuju dengan adanya haji. Nah, yang mewajibkan Allah bilang menguntungin Arab katanya, untungin Arab. Ya, waman kafara, siapa orang yang mengingkari, jahadan, mengingkari, nggak percaya, fardul haji, ya, kewajiban pergi haji, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah tidak butuh. Ya. Di sini diartikan iman mereka, haji mereka. Allah tidak butuh ya kepada makhluknya. Alamin itu secara keseluruhan. Masih Allah itu alam. Selain Allah itu disebut alam. Selain Allah disebut alam. Tapi kalau alamin, ya itu lebih kepada manusianya. Makanya ulubil alamin diterjemahkan pencipta alam semesta. Ya itu artinya alamin. Allah nggak butuh. Allah tidak butuh. Ya, artinya kalau mereka nggak pergi haji, bukan Allah yang rugi. Ngaku Muslim tapi nggak percaya terhadap haji, Allah nggak rugi. Ya, yang rugi justru apa? Mereka sendiri. Ya, jadi ya wa man kafara ya fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin an imanihim. Allah nggak butuh iman mereka, wa hajjihim, dan haji mereka, dan haji mereka. Lalu sebab turunnya ayat ini, kenapa Allah nyatakan bahwa orang yang tidak percaya ya kepada kewajiban haji, maka Allah nggak butuh ya mereka. Sebab turunnya ayat ini, lamma nazalat ayatul haji, manakala turun ayat haji, yaitu tadi walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a, jamaah Rasulullah SAW, Rasulullah mengumpulkan jamaah Rasulullah SAW, Rasulullah mengumpulkan ahlal adiyani, pemeluk agama yang ada di Madinah, as-sittati, yang jumlahnya ada 6. Karena Allah wajibkan haji atau ayat ini turun di Madinah, maka yang Rasul kumpulkan adalah orang-orang Madinah, ahli agama, orang-orang yang ya beragama dari 6 agama ini. Yang pertama, al-muslimina. Ini kata Ad-Duhaq, ya, kata Imam Ad-Duhaq, seorang tabi'in. Wa nasara, yang kedua adalah Nasrani. Wal Yahuda, yang ketiga adalah orang-orang Yahudi. Was-Sabiina, yang keempat adalah mereka yang beragama Sabiin. Wal Majusa, dan yang beragama Majusi. Wal Musyrikina, dan orang-orang musyrik. Fakhatabahum, setelah mereka kumpul, Rasulullah menyampaikan khutbah, menyampaikan orasi. Faqala, seraya Rasulullah, dan Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala kataba alaikumul hajj, sungguhnya Allah telah mewajibkan atas kamu al-hajjah, pergi haji. Ya, kenapa Rasulullah kok ngumpulin bukan saja kaum muslimin tapi juga non muslim, Yahudinya? Karena di sini alan nasi, gitu, harus tidak menuliskan muslimin. Walillahi ala nasi, karena Allah wajib atas manusia. Sifatnya umum apa enggak? Umum. Ya, ini Imam Duhaq ada benarnya juga. Ini bukan hadis. Ya, ini kata Imam Duhaq. Ya, Rasulullah kumpulin semua, kaum musliminnya, Yahudinya, Nasraninya, gitu. Ya, kenapa bukan orang Islam aja? Karena di sini Allah sebutkan apa? Alan nasi. Kalau nasi itu berarti apa? Semua manusia. Ya, semua manusia. Pantas kalau Rasulullah kumpulkan mereka, lalu Rasulullah
menyatakan kepada mereka, innallaha kataba alaikumul hajjah. Sungguhnya Allah telah mewajibkan atas kamu sekalian manusia al-hajjah, yaitu pergi haji. Fahajju, maka silahkan pergi haji. Karena itu perintah Allah. Fa'amana bil muslimuna, maka beriman, percaya dengan perintah Allah itu haji al-muslimuna, orang-orang Islam. Wa kafar bi, sementara tidak percaya itu kafir terhadap perintah Allah haji itu atau terhadap haji al-milalul khamsu, 5 agama. Kan tadi 6 sama Islam, ya kan? Berarti tinggal 5. Semuanya mereka nggak percaya. Apa kata mereka? Waqala, dan mereka berkata, la nu'minu bihi wa la nusalli. Kami nggak beriman, ya, tentang kewajiban haji, nggak percaya, dan juga kami nggak akan sholat menghadap Baitullah. Itu yang dimaksud. Lalu wala nahujjuhu, dan kami juga tidak akan pergi ke Baitullah, ke Mekah. Itu kata mereka. Fa'anzalallahu ta'ala, lalu Allah menyikapi ucapan mereka, itu mereka mengingkari kewajiban haji. Maka Allah turunkan kaulahu, firman-Nya, waman kafara, maka siapa orang yang mengingkari kewajiban haji, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka sebenarnya Allah nggak butuh kepada alam semesta. Allah menciptakan bukan berarti Allah butuh. Justru alam yang butuh kepada Allah, karena yang ngatur Allah, yang mengatur adalah Allah. Nah, isi alam itu adalah termasuk manusia. Waman taraka, dan orang yang meninggalkan itu tidak percaya, i'tiqada wujubil haji, orang yang tidak percaya. Di sini artinya meninggalkan, tapi lebih tepat tidak percaya, ya, terhadap kewajiban haji. Fa innallaha ghaniyun anhu, maka Allah nggak butuh kepada orang itu, ya, karena Allah mewajibkan haji bukan untuk Allah tapi untuk manusia. Karena dari pahala haji itu untuk siapa? Untuk yang melakukan haji, ya, untuk yang melakukan haji. Semua orang umumnya haji semua, itu nggak menambah kebesaran Allah. Allah sudah maha besar tanpa, ya, manusia pergi haji, ya. Atau sebaliknya, orang semuanya nggak mau pergi haji, nggak percaya dengan haji, tidak mengurangi kebesaran Allah. Karena besarnya Allah nggak tergantung, ya, ibadah manusia, ya. Allah itu sudah maha besar dengan zatnya, ya, tidak tergantung kepada, ya, manusia. Kemudian qul ya ahlal kitab, selesai tentang haji, katakanlah wahai ahlul kitab. Jadi kalau di Al-Quran, ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Mereka disebut ahlul kitab, ya, karena mereka pada awalnya adalah umat daripada Nabi Musa yang mendapatkan kitab dari Allah berupa Taurat, ya. Kemudian Nasrani disebut ahlul kitab, ya, karena nabi mereka, ya, sebelum mereka menyimpang adalah Nabi Isa yang mendapatkan kitab Injil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka disebut ahlul kitab. Sekalipun mereka sudah menyimpang dari ajaran Nabi Musa dan ajaran Nabi Isa, yang paling, ya, pokok dalam keimanan adalah apa? Tauhid. Meskipun mereka sudah menyimpang dari tauhid, tetap mereka disebut ahlul kitab. Bukti ini, ya ahlal kitab, ya ahlal kitab. Kita tahu nih ayat ini turun itu setelah Yahudi menyimpang dari tauhid dengan mengatakan Uzair anak Tuhan, qalatil yahudu uzairullah. Begitu juga Nasrani ini sudah menyimpang dari tauhid, ya, karena penyimpangan itu terjadi sebelum Rasulullah diutus. Sebelum Rasulullah diutus, ya, bahkan, ya, cukup lama,
Ya, itu ada mengatakan apa? Sebab antara Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, ya, dengan diutusnya Nabi Muhammad itu sekitar 600 atau 500 tahun. Ya, kalau kita lihat, ya, Rasulullah SAW lahir itu kan 500-an, ya kan? 500 sekian Masehi kan, ya kan? Ya, nah berarti ya Nabi Isa ya abad pertama, kalau kita baca surat Kahfi itu dijelaskan itu pada abad pertama Masehi, pada abad pertama Masehi. Jadi kurang lebih ya sekitar 500 sampai 600 tahun. Kalau kepada Nabi Musa sudah ribuan tahun, dan Muhammad kepada Nabi Musa itu ribuan tahun, ya, ribuan tahun. Nah, jadi sebelum turun Al-Quran ini mereka sudah menyimpang, tapi mereka tetap dipanggil ya ahlal kitab, ya ahlal kitab. Bahkan Allah bagi orang kafir itu dua, yaitu kafir dari ahlul kitab dan kafir musyrik. Kita lihat dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, sungguhnya orang-orang kafir. Siapa yang dimaksud? Yahudi, Nasrani. Wal musyrikina, dan orang-orang kafir dari luar Yahudi dan Nasrani disebut musyrik. Mereka disebut musyrik. Padahal dua-duanya juga musyrik. Yahudi, Nasrani, musyrik itu menyekutukan Allah, ya. Begitu juga dari luar mereka, ya, juga musyrik. Ya kan, orang-orang Mekah, kalaupun mereka ya bukan ahli kitab, tapi pada kenyataannya musyrik, itu menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Ya, sama-sama musyrik, tapi Allah bedakan namanya. Kenapa? Ya, ini ada sebabnya. Karena Allah perlakukan dua kelompok kafir ini berbeda. Ya, berbeda. Kita lihat dalam surah Al-Maidah, mungkin ini sering saya sampaikan, yaitu untuk orang-orang kafir dari Yahudi Nasrani, hewan yang mereka potong dengan cara potongnya sama dengan umat Islam, dan hewan yang juga halal buat umat Islam boleh kita makan kalau dikasih. Ya, ini jelas surat Al-Maidah ayat 4, ya, ayat 5 kalau nggak salah. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Kata Allah, sembelihan mereka, ta'am itu bukan makanan, pemotongan. Cuma kalau makanan repot. Makanan mereka halal buat kita, apa aja kita embat. Ya kan? Ya, ini maksudnya pemotongan. Hewan yang halal buat kita, mereka potong, motongnya juga sama. Melalui leher. Ya, melalui leher. Tapi kalau hewan itu mereka banting, ya bangkai udah. Meskipun yang banting mereka, jangankan mereka, orang Islam nih, ya, kambing nggak disembelih, dibanting, ya kan? Ya, atau tusuk perutnya, mati, bangkai. Ya, itu orang Islam, apalagi mereka. Seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud pemotongan, ya. Tapi kalau pemotongan dari luar mereka, katakanlah Hindu, Buddha, Konghucu, ya, dia menyembelih kambing, hewannya halal buat kita, nggak boleh kita makan, nggak boleh kita makan. Ya, makanya ya negara-negara Timur Tengah kalau mengimpor daging itu mereka ambil dari negara-negara yang mayoritas ahlul kitab. Umumnya dari Australia mereka ambil, nggak ada yang ambil dari India, nggak ada. Justru kita kebalikan. Banyak daging-daging dari India. Yang potong siapa? Hindu, nggak sah itu. Nggak boleh, makanya hati-hati. Ya, hati-hati. Karena mereka bukan ahlul kitab. Ya. Yang kedua, saya bukan kanjuri ini hukum. Ya. Yaitu wanita dari ahlul kitab boleh dinikah dengan laki-laki muslim. Ayat lanjutan ayat tadi, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan wanita-wanita baik, ya, dari mereka yang telah mendapatkan kitab sebelum kamu. Sebelum kamu itu siapa? Sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum Nabi Muhammad, mereka kan dapat kitab duluan.
melalui Nabi Isa. Makanya min qablikum. Tapi ada yang menafsirkan min qablikum sebelum kita, masa kita. Berarti bolehnya pada masa Nabi Muhammad doang? Enggak, sebelum Nabi Muhammad yang dimaksud. Kalian mau tafsirkan itu kan dulu bolehnya katanya. Ya, di masa Nabi Muhammad dan sahabat. Ya, berarti min qablikum apa? Sebelum masa kamu sekalian. Kamu itu siapa? Kita katanya. Ya, ini enggak tepat. Qablikum itu adalah Nabi Muhammad dan umatnya. Ya, karena mereka dapat kitab sebelum siapa? Sebelum Nabi Muhammad. Melalui Nabi Isa alaihissalam, apalagi Nabi Musa, ya ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, min qablikum. Jadi hukum dasarnya itu boleh. Ya, tapi Profesor Dr. Qaradawi dalam kitabnya Al-Halalu Bainun wal Haramu Bainun, beliau ya mengatakan tidak boleh ya dengan begitu saja, tapi dengan syarat. Dengan syarat. Ya, itu tentu pertama ya suaminya yang muslim ini ya tetap bisa mengajak istrinya untuk masuk Islam. Ya, bukan sebaliknya. Ya, dikhawatirkan suaminya nanti ikut agama istrinya, itu nggak boleh. Perlu dilarang. Kan bisa jadi kalau status sosialnya berbeda, ya kan, istrinya lebih tinggi pangkatnya atau lebih kaya, padahal suaminya enggak, kan bisa ikut. Nah, ini lebih bagus, lebih baik dicegah. Ya, itu diantaranya itu. Ya, yang kedua, kalau versi Profesor Dr. Qaradawi, kalau ya sudah kebanyakan ya wanita, ya karena kan banyakkan wanita, presentasinya banyakkan perempuan. Ya, nah kalau wanita muslimah lebih banyak daripada laki-laki muslim, ini juga nggak boleh. Berarti kalau laki-laki muslim diperbolehkan nikah dengan wanita ahlul kitab, nanti wanita muslimah siapa yang mau nikah dengan mereka? Itu diantaranya alasannya Qaradawi. Ya, kalau saya tadi melihatnya apa agama. Ya, kalau suaminya atau anaknya dikhawatirkan apa? Lebih ikut ibunya, itu lebih dilarang. Ya, lebih bagus dilarang. Lalu pernikahannya gimana? Ya, pernikahannya sah. Ya, karena dalam pernikahan itu tidak diwajibkan atau tidak termasuk rukun nikah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kok dilakukan sebelum akad nikah? Itu hanya anjuran, nggak rukun. Ya, bukan rukun nikah. Orang nikah tidak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, baik pengantin laki maupun pengantin perempuan, ya pernikahannya sah. Ya, pernikahannya sah. Ya, asal jangan di tempat ibadah mereka. Ya, ini saya bukan nganjurin ini hukum. Ya, tapi kitab-kitab mazhab Syafi'i boleh nikah laki-laki muslim nikah dengan wanita ahlul kitab. Ya, asal diketahui wanita ahlul kitab ini ya mulai menjadi ahlul kitab sebelum terjadi tahrif, penyimpangan terhadap tauhid. Ini saya kira sama aja bohong. Sebelum penyimpangan terhadap tauhid, ya ini terjadi sekitar ya tadi ya 300 tahunan kalau Masehi, kalau Kristen. Ya, karena kita tahu dalam kitab ini juga disebutkan bahwa ya terjadinya penyimpangan ya dari Nasrani itu ya ketika Paulus ya pura-pura masuk ke Nasrani. Itu diperkirakan yaitu 300 atau 400 tahun sebelum Rasulullah diutus. Bagaimana kita menelusuri ke sana? Kan sama aja bohong. Mentari Qaradawi juga tidak mengatakan seperti itu. Tapi dalam kitab Fathul Mu'in dan Syarah itu harus kalau diketahui ya wanita yang ahlul kitab tadi dia masuk ahlul kitab sebelum terjadi tahrif. Ya, perubahan terhadap tauhid atau Taurat. Ya, itu. Ya, itu saya kira ya susah persyaratan seperti itu. Nah, jadi ya meskipun mereka sudah menyimpang tetap dipanggil siapa? Ya ahlal kitab. Qul, katakanlah Allah menyuruh Nabi Muhammad, ya ahlal kitab. Wahai ahlul kitab. Itu Yahudi dan Nasrani. Maka tafsirannya, siapa ahlul kitab itu? Al-Yahuda wa Nasara. Itu Yahudi dan Nasrani. Ya. Mereka dipanggil ahlul kitab ya
Lalu Allah melanjutkan setelah memanggil itu, lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kalian nggak percaya kepada ayat Allah? Ya, berarti kafir. Berarti kan kafir. Tapi tetap Allah panggil apa? Ya ahlal kitab. Gitu kan? Allah panggil ya ahlal kitab. Berarti ahlul kitab yang sekarang itu sama dengan ahlul kitab yang dulu. Ya. Sebab ada orang mengatakan berbeda. Ya, ahlul kitab yang diperbolehkan katanya kita makan sembelihan dia, ya hewan yang halal. Itu dulu zaman Rasul. Ahlul kitab sekarang beda. Adanya ahlul kitab sekarang ini yang ngikutin ahlul kitab dahulu. Ya, terjadi trinitas kapan dulu? Sekarang mereka ngikutin. Ya, Isa di anak Tuhan kapan dulu? Ya, zaman Paulus. Ya. Kemudian apa lagi? Mereka anggap anak Tuhan. Itu dulu. Karena mereka pakai kan? Oke. Ya, oke. Bahkan muncul Protestan itu sebatas protes terhadap apa? Katolik. Ya. Karena mereka apa? Mengekang kemajuan ilmu pengetahuan. Maka di Jerman dipimpin oleh Martin Luther, ya muncullah protes. Maka disebut apa? Protestan. Mereka protes. Tapi mereka nggak bisa merubah apa? Penyimpangan dari tauhid, entah itu anak Tuhan, entah itu trinitas, entah itu dianggap Tuhan. Ya, itu sebatas itu saja. Ya, sebatas itu protes terhadap apa? Kekaguan Katolik terhadap ilmu pengetahuan, ya, kayak gitu. Nah, jadi ya Allah panggil Alkitab, tapi isinya apa? Lima takfuruna. Kenapa kalian kok nggak percaya bi ayatillahi dengan ayat-ayat Allah? Ayat itu ada dua. Ada ayat ya mansurah yang menunjukkan keesaan Allah, wujudnya Allah, itu alam. Yaitu alam, itu namanya ayat mansurah. Bukti yang dapat dilihat. Bukti keesaan Allah dengan wujudnya alam. Makanya dalam sifat 20 ya Allah wujud itu ada dalil baik nakli maupun akli. Nakli itu dari Al-Quran dan hadis, akli dengan rasional, dengan rasio, dengan otak. Dengan otak. Kan luar biasa nih Islam. Ya, orang dulu sifat 20 dipelajarin banget itu. Ya, dari mulai wujud, kidam, bako dan seterusnya. Ya, gitu. Ya, itu dengan dalil ya akli maupun apa? Nakli. Makanya ya ayat itu ada dua. Ada mansurah, itu alam semesta. Ya, wujudnya Allah dengan adanya alam semesta. Menunjukkan Allah itu esa juga dengan alam semesta. Sebab kalau Allah Tuhan dua, ini alam nggak akan tercipta. Ya, masing-masing apa? Sesama Tuhan itu saling apa? Saling ribut. Ada apa nggak jadi? Atau katakanlah dua Tuhan itu saling membantu kerjasama. Namanya bukan Tuhan. Tuhan itu nggak butuh kepada yang lain. Ya, itu tanda. Ya, wujudnya apa? Ya, alam. Ya, itu ayat manzurah. Nah, yang kedua ayat makruah, itu firman-firman Allah. Ya, yang terakhir adalah Al-Quran. Itu disebut apa? Ayat makruah. Lima takfuruna bi ayatillah. Ya kan? Ya. Ini pertanyaan. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Dan Allah ya akan menjadi saksi atas apa saja yang kalian lakukan. Ya, karena Allah nggak pernah tidur. Ya kan? Baik kalian lakukan di saat kalian ya nggak ada orang maupun di saat kalian rame-rame, itu Allah Maha mengetahui. Ya, Maha mengetahui. Ya, itu saya kira keyakinan Allah Maha mengetahui dalam keadaan apapun kita. Ya, pendidikan yang paling terbaik adalah puasa. Ya, puasa itu makanya Allah wajibkan puasa Ramadan ini, kita bersyukur. Ya, karena tujuannya supaya 11 bulan ke depan itu kita betul-betul Indonesia meyakini bahwa Allah melihat kita. Kenapa? Karena di bulan puasa sekalipun kita lagi sendiri, berani nggak kita buka? Berani nggak? Nggak berani kan? Ketika kita wudhu kan bisa aja kumur-kumur sambil minum, orang nggak tahu. Tapi kita nggak melakukan. Kenapa? Kita yakin Allah melihat kita. Itu tujuannya untuk 11 bulan ke depan.
Biar kita meyakini Allah selalu melihat kita. Nah, kalau kita yakin Allah selalu memandang kita, melihat kita, kita nggak akan berani berbuat maksiat. Kita nggak akan berani melanggar larangan Allah. Kita nggak akan berani tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Allah lihat. Ini yang paling penting sebenarnya. Ya, masih di bulan puasa kita bisa, di luar puasa kita nggak bisa. Ya, itu makanya harus betul-betul. Ya. Pantaslah kalau puasa itu la'allakum tattaqun. Tujuan yang paling utama daripada puasa. Jadi kata Allah, wallahu syahidun ala ma ta'malun. Jadi kalau amal itu baik ucapan maupun perbuatan itu amal. Tapi kalau perbuatan doang itu bahasa Arabnya apa? Fi'lun, af'al. Atau bahasa kata kerjanya taf'alun. Bukan ta'malun, taf'alun. Sebab nanti ada firman Allah Subhanahu Wa Taala, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Kabura maqtan indallah. Maha besar kemurkaan Allah. Ya, maha besar dosanya di sisi Allah. An taqulu ma la taf'alun. Kamu hanya bisa mengatakan tapi tidak bisa melakukan. Jadi kalau qaul itu mengatakan, kalau fi'lun melakukan. Tapi kalau amal ini mencakup baik ucapan maupun perbuatan. Jadi Allah Maha tahu baik ucapan kita maupun perbuatan kita. Ya, makanya di sini ta'malun. Ay lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa? Kamu sekalian kufur, nggak percaya terhadap ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kalau dalam surah Al-Baqarah juga menunjukkan apa? Ta'ajjub, keheranan. Ya, yaitu manusia masih ada yang kafir, yaitu kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Ini bukan kata tanya, menunjukkan apa? Keheranan. Ya, yang heran siapa? Bukan Allah. Allah nggak heran. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah kasih kebebasan kepada manusia untuk beriman dan untuk tidak beriman. Artinya kalau ada orang manusia tidak beriman, Allah nggak heran. Memang Allah kasih pilihan. Tapi justru kita ini yang disuruh heran. Kok masih ada orang nggak percaya kepada Allah? Padahal dalil-dalil itu sangat lengkap. Adanya alam, Allah kasih akal. Tapi tetap saja ada orang yang tidak beriman. Itu kita yang disuruh heran, kita bukan Allah yang heran. Kaifa taquluna billah? Ya, itu yang bersama dengan ini. Ya, di sini Allah dengan bentuk pertanyaan, kenapa kalian ya tidak percaya kepada ayat Allah? Allati dalatkum ala sidqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan kepada kamu akan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Kok masih nggak percaya pada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah? Padahal bukti-bukti, ini satu contoh ya, termasuk ayatullah. Ya, tentunya Nabi Muhammad termasuk apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Kok masih tidak percaya kepada kenabian Nabi Muhammad SAW? Fima yadda'ihi, ya, tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Di sini karena konteksnya dengan haji, min wujubil haji, tentang kewajiban haji wa ghairihi, dan selain kewajiban haji. Kok masih tidak percaya? Ya, kau masih tidak percaya. Walhalu anallah syahidun. Padahal sungguhnya Allah itu menyaksikan, menjadi saksi ala a'malikum, atas amal kamu sekalian. Amal kamu sekalian. Ya, bahkan nanti kita akan menjadi saksi, ya, yaitu dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, dari sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Syuhada ala nas, ya, syuhada ala nas. Nah, di sini apa? Syuhada ala nas, ya, yaitu apa? Wa yakunu rasulu syahidan. Ya, jadi kita ini ketika Allah bertanya kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad, apakah kalian telah melaksanakan tugas ya dengan sebaik-baiknya? Mereka menjawab ya. Ya, karena memang nggak ada utusan yang dipecat oleh Allah. Ini kan menunjukkan mereka berhasil. Ya. Lalu Allah tanya,
Ya, siapa yang menjadi saksi bahwa kalian telah melaksanakan tugas menyampaikan dakwah atau mengemban risalah? Mereka nunjuk siapa? Kita, umat Nabi Muhammad SAW. Allah tanya, kita sebagai umat Nabi Muhammad, kalian tahu kok para utusan telah menyampaikan atau melaksanakan tugas risalah dengan sebaik-baiknya? Kita menjawab apa? Al-Quran. Kita tahu Nabi Adam, tahu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dari mana? Dari maka kita nanti bilang dari Al-Quran. Karena Allah ceritakan tentang para nabi di dalam Al-Quran. Ada yang secara singkat, ada yang detail. Seperti Nabi Musa termasuk apa? Detail itu Allah ceritakan. Nah, jadi ya kita akan menjadi apa? Saksi. Kemudian wa mujazikum 'alaiha, dan Allah yang akan memberikan balasan terhadap amal-amal kamu. Gimana nanti di akhirat? Wajah halu, keadaan seperti ini yang dimana Allah itu menyaksikan amal-amal kamu, tujibu alla tajtari'u alal kufri, mengharuskan kalian itu nggak berani kafir. Seharusnya seperti itu, karena Allah menyaksikan amal kamu, nanti Allah akan balas. Seharusnya dengan peringatan ini ya kalian nggak berani apa? Kafir, nggak berani kufur. Namanya ijtira'. Biayatihi, nggak berani kufur biayatihi terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang saya kira mengenai ayat haji ya. Jadi ya mudah-mudahan pertama yang kita doakan semoga biaya haji ya nggak naik ya. Sehat juga ya, kalau naik itu berarti nambahnya separuh lebih ya, 100% bahkan. Setoran kemarin kan sekitar 20, kalau 69 nambahnya berapa? Ya kan 40-an ya, 20 atau 25 kan kemarin setoran kemarin ya ini kan dapat sekian juga ya kesehatan juga ya gitu. Jadi alasan orang-orang berpenampilan agama, orang yang berangkat haji itu kaya-kaya katanya. Dari segi duitnya iya ada ya, tapi orang Indonesia ini justru haji itu sebagai tujuan dalam kehidupan, tujuan utama. Makanya mereka ngumpulin. Ya, mereka ngumpulin. Ya, kalau dibebani dengan mahal begitu kan kesianan juga. Ya, nah inilah ya kita bingung juga makanya. Mudah-mudahan lah ya ada perubahan nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena